Assalamualaikum adik-adik. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Yulian Oktaviani dalam konten pembelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Silahkan dapat disimak dengan baik ya. Nah, adik-adik, kita mulai dulu dengan permintaan. Apa sih permintaan itu? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Kemampuan manusia untuk melakukan permintaan terhadap barang dan jasa sangatlah terbatas. Keterbatasan manusia dalam melakukan permintaan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Mari kita bahas satu persatu. Ada 7 faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama yaitu harga barang. Harga suatu barang akan mempengaruhi banyaknya jumlah barang yang diminta. Jadi, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Dan sebaliknya, apabila harga barang sedang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah banyak. Faktor yang kedua adalah pendapatan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh oleh seseorang akan sangat mempengaruhi permintaan barang. Jika pendapatan rata-rata setiap orang meningkat, maka jumlah barang yang diminta bertambah. Dan sebaliknya, jika jumlah pendapatan menurun, maka jumlah barang yang diminta akan menurun juga. Faktor yang ketiga adalah selera masyarakat. Selera sangat mempengaruhi permintaan seseorang. Apabila orang tersebut sangat menyukai suatu barang, walaupun harga barang tersebut mahal, maka pembeli tidak menghiraukan adanya kenaikan barang. Dan apabila selera masyarakat terhadap barang tersebut rendah, maka permintaan barang tersebut juga rendah. Faktor yang selanjutnya adalah kualitas barang. Setiap orang menginginkan barang yang berkualitas, sehingga kualitas ini sangat mempengaruhi permintaan. Jika kualitas suatu barang bagus, maka permintaan terhadap barang tersebut akan tinggi. Dan sebaliknya, jika kualitasnya jelek, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menurun. Faktor yang selanjutnya adalah harga barang lain. Banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta biasanya dipengaruhi juga oleh harga barang yang lain. Misalnya, permintaan gas akan tinggi kalau masyarakat menggunakan kompor gas. Dan sebaliknya, permintaan gas akan turun kalau masyarakat kembali menggunakan kompor minyak. Jadi, permintaan terhadap barang ini sangat dipengaruhi oleh harga barang lainnya. Faktor selanjutnya adalah jumlah penduduk. Jumlah anggota keluarga akan sangat mempengaruhi jumlah permintaan. Begitu juga dengan bertambahnya jumlah penduduk suatu negara, maka akan sangat mempengaruhi permintaan terhadap barang. Faktor yang mempengaruhi permintaan yang ketujuh adalah ramalan masa depan. Pada saat krisis ekonomi, harga barang cenderung berubah-ubah bahkan cenderung naik. Masyarakat akan menambah permintaan terhadap barang kalau diperkirakan harga barang tersebut di masa yang akan datang akan naik. Akan tetapi, apabila keadaan perekonomian negara sudah membaik, maka harga barang cenderung turun, dan masyarakat menahan diri untuk mengurangi permintaan terhadap barang. Hubungan antara berbagai harga dengan jumlah barang yang diminta dapat digambarkan dalam suatu grafik yang disebut kurva permintaan.
Jadi, kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Berikut adalah gambar dari kurva permintaan. Biasanya gambarnya akan bergerak dari atas ke bawah karena semakin tinggi permintaan, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam permintaan. Permintaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu permintaan menurut daya beli konsumen dan permintaan menurut jumlah konsumen. Mari kita kupas tuntas satu persatu. Permintaan menurut daya beli konsumen terbagi menjadi 1. Permintaan efektif. Permintaan efektif yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli. Artinya, permintaan ini berasal dari konsumen yang betul-betul memiliki kemampuan untuk membeli barang dan melakukan transaksi. Yang kedua adalah permintaan potensial. Permintaan potensial yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli, tetapi belum melakukan transaksi. Artinya, permintaan ini masih berupa keinginan untuk membeli dan belum melaksanakan transaksi. Kemudian, macam permintaan menurut jumlah konsumen. Yang pertama ada permintaan individual, yaitu permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang. Permintaan ini tergantung dari kemampuan masing-masing orang. Permintaan menurut jumlah konsumen yang kedua adalah permintaan pasar. Permintaan pasar yaitu permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Permintaan ini dapat dihitung dengan menjumlahkan permintaan masing-masing orang atau individu. Nah, setelah tadi kita membahas tentang permintaan, selanjutnya kita akan membahas tentang penawaran. Apa sih penawaran itu? Ada yang tahu adik-adik? Iya, betul sekali. Penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan penawaran. Yang pertama yaitu biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi yang dikeluarkan akan menentukan pula harga barang. Bila biaya produksi tinggi, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi barang dan akibatnya penawaran berkurang. Sebaliknya, jika biaya produksi murah, maka akan semakin banyak barang hasil produksi dan penawaran akan bertambah. Yang kedua yaitu teknologi. Teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang akan mempengaruhi jumlah dan kualitas barang hasil produksi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang, maka kualitas dan jumlah barang hasil produksi bertambah, dan ini berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. Faktor yang mempengaruhi penawaran selanjutnya yaitu harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka produsen berlomba untuk meningkatkan produksinya, serta memperluas dan mengembangkan usahanya guna memperoleh keuntungan yang besar. Faktor yang terakhir yang mempengaruhi penawaran yaitu adanya faktor-faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi antara lain seperti bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah yang akan sangat berpengaruh pada penawaran. Lalu, bagaimana hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan? Hubungan antara harga dengan penawaran dapat dilihat dari bunyi hukum penawaran, yaitu jika harga barang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah. Dan sebaliknya,
Jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Jadi, antara harga dengan penawaran terdapat suatu hubungan lurus di mana harga berbanding lurus dengan penawaran. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa menyimak gambar kurva penawaran. Jadi, kurva penawaran adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Oke adik-adik, itu tadi pembahasan tentang materi permintaan dan penawaran. Untuk materi harga dan pasar, kita akan bahas pada video selanjutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.